ya? Ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih? Ya. Kenapa kecil sekali suara Pak? Masih? Kalau masih ingat materi yang lalu, Ibu mau tanya-tanya dulu sedikit. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Coba, Cindy. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi. Kemudian apa lagi, Nak? Masih ingat unsur-unsurnya? Ya? Minggu lalu kita belajar apa? Esti apa? Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ya, untuk pertemuan kita sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Yang buku fiksi itu yang bagaimana? Pengertiannya dulu, Nak. Nah, kalau buku fiksi itu buku yang seperti apa? Hesti, silakan. Buku fiksi adalah teks yang berisi hayalan atau Karangan dari pengarang, penulis. Iya, betul, penulis. Ya. Nah, itu hanya karangan, bukan kisah nyata, ya. Hanya bagaimana supaya cerita itu menarik. Ya. Imajinasi penulis. Nah, sekarang non fiksi. Masih ingat? Coba Chelsea. Iya, nyata, tidak dikarang-karang, ya. Buku yang berisi tentang cerita nyata atau ilmu pengetahuan. Kalau contohnya itu buku ilmu pengetahuan, buku paket tak bahasa Indonesia, itu semua contoh buku non fiksi. Biografi juga, ya. Catatan hidup seseorang. Nah, itu semua termasuk contoh buku non fiksi. Kalau contoh buku fiksi itu contohnya seperti apa? Dongeng. Apa lagi? Cerpen. Apa lagi, Mas? Fabel. Ya? Nah, untuk hari ini kita mau kemarin kan kita sudah belajar menentukan unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi, ya. Nah, untuk hari ini kita akan menanggapi buku fiksi dan non fiksi. Ya, coba perhatikan di papan tulis. Sudah dibaca? Ya. Coba perhatikan dulu di papan tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama itu
Assalamualaikum warahmatullahi. Ada materi, tolong ya disimak yang bagaimana sih caranya menanggapi sebuah buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, coba disimak videonya. Assalamualaikum wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini pada TD 4.16 menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dalam sebuah karya tulis yang dituangkan di dalam sebuah buku, tentunya akan disertai dengan beragam komentar tentang isi yang disampaikan dari orang-orang tertentu sebelum dirilis secara resmi. Itulah yang dinamakan resensi, di mana komentar, tanggapan, atau penilaian diberikan secara logis atas isi karya atau buku tersebut. Tanggapan terhadap isi buku atau karya tulis tersebut dapat dilakukan dengan mengamati kelebihan dan kekurangan buku baik fiksi maupun non-fiksi. Selain itu, juga bisa menyampaikan informasi lain yang diperoleh dari karya tulis atau buku. Jadi dalam memberikan tanggapan terkait buku fiksi dan non-fiksi, yang pertama pastinya kita membaca dulu ya. Pastinya sebelum memberi tanggapan, kita pertama-tama membaca dulu buku yang akan ditanggapi, ya, yang akan diberikan tanggapan, mencari kelebihannya, mencari kekurangannya, ya, atau informasi lain. Mengomentari isi buku fiksi. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Adapun unsur-unsur buku fiksi yang dapat dikomentari antara lain sampul buku, rincian super buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan nilai. Ya, saya jelaskan kembali ya. Saya jelaskan dulu sedikit tentang bagaimana cara mengomentari isi buku. Ya, buku fiksi. Yang pertama itu kita lihat dulu sampulnya. Sampul. Bagaimana sampul bukunya? Menarik atau tidak? Ya. Kemudian dilihat lagi rincian subbab. Ya. Rincian subbab. Biasa itu kalau di dalam buku fiksi ada bagian-bagiannya ya. Sama halnya dengan buku ilmu pengetahuan, ada bab pertama, bab 2, ya, bab 3. Kemudian tokoh dan penokohannya, bagaimana wataknya si ini, itu bisa dikomentari. Kemudian yang keempat, tema cerita, bagaimana temanya, kira-kira tema yang digunakan apa yang digunakan penulis, tema apa. Kemudian bahasa yang digunakan, bagaimana bahasanya, apakah mudah dipahami? Karena biasa itu kalau kita membaca sebuah buku, biasa sudah satu lembar kita baca, tidak dipaham-paham apa isinya, ya? Apakah kurang konsentrasi atau bahasanya itu buku memang sulit untuk dimengerti. Bagaimana penyajian alur ceritanya? Ya, lanjut. Yang terkandung dalam cerita. Dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Adapun contoh pertanyaannya seperti berikut. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Bagaimana pengarah mengembangkan latar cerita? Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita?
Selanjutnya, mengomentari isi buku non-fiksi. Tanggapan terhadap isi buku non-fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur buku non-fiksi seperti sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara mengarang menyajikan cerita, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Sama halnya seperti komentar dalam buku fiksi, dalam mengomentari isi buku non-fiksi juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur-unsur buku tersebut, seperti apa judul dan tema buku, bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku, garis besar apa yang disampaikan dalam buku, apa isi dari tiap babnya, apakah buku ditunjang dengan gambar atau foto, ilustrasi, tabel dan grafik, dan apakah penunjang tersebut cukup mampu membantu pembaca lebih memahami isi teks, apakah sistematika penulisan mudah diikuti, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami. Ya, baiklah, itu adalah tanggapan terhadap buku non-fiksi. Kemudian, menyajikan tanggapan terhadap buku. Agar dapat menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca dengan baik, ikutilah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. 2. Tandailah bagian-bagian yang dianggap menarik untuk ditanggapi. 3. Susunlah tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal. 4. Bacalah berulang-ulang tanggapan yang telah dibuat. Jika masih ada kesalahan, segera perbaiki kesalahan tersebut. Amatilah contoh komentar berikut. Membuat contoh pujian terhadap buku. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Ini adalah buku yang mengagumkan yang dapat mengubah hidup Anda. Sukses dapat dipelajari, dan buku ini adalah cara yang sangat efektif untuk mempelajarinya. Kemudian, contoh untuk mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak, sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Kemudian, ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Jika ingin membuat penilaian secara khusus adalah dengan memperhatikan aspek tertentu. Penilaian mencakup hal yang bagus dan yang kurang bagus, misalnya tentang isi. Secara keseluruhan, buku ini hanya menginformasikan hal yang telah diketahui umum. Tema yang diangkat sangat menarik, namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Kemudian tentang bahasa, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Contoh komentar tampilan fisik yaitu contoh gambar dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. Bacalah contoh komentar berikut. Judul buku, Karena Buku Senikmat Susu. Pengarangnya Eli Damaiwati. Contohnya, dari judulnya saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul Karena Buku Senikmat Susu benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut, sehingga mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca dituliskan secara rinci, sehingga pembaca bisa dengan mudah dilakukan
melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Tidak dibaca. Kemudian yang kedua, tandailah bagian-bagian yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Itu tadi mencari kelebihannya, apa kira-kira kekurangannya, ya, informasi apa yang didapat dalam buku itu. Tapi 3. Susunan tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tandailah bagian-bagian yang dianggap menarik untuk ditanggapi. 3. Susunan tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal. 4. Bacalah berulang-ulang tanggapan yang telah dibuat. Jika masih ada kesalahan, segera perbaiki kesalahan tersebut. Amatilah contoh komentar berikut. Membuat contoh ujian terhadap buku. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Oke. Nah, saya kira untuk materi menanggapi buku fiksi dan non-fiksi itu tadi sudah didengar di atas, dilihat ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana dengan kelompoknya? Sudah sesuai dengan yang dibentuk kemarin? Sudah ya? Oh, berarti ini sudah sesuai dengan kelompoknya yang kemarin ya. Nah, sekarang di sini ada buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, Ibu kasih waktu untuk kira-kira mengamati, membaca, kemudian menulis tanggapan terhadap buku yang Ibu kasih dulu. Ya? Ini ada buku non fiksi. Judulnya apa? Ya, ini. Kalau ini buku fiksi, judulnya masih semangat? Semangat, Astar? Semangat? Ya. Silakan dibuka-buka bukunya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Kira-kira catat yang mana di situ bagian yang menarik, apa kira-kira kekurangannya itu buku, ya. Kalau yang di sini kelompok apa kemarin namanya? Kelompok? Hah? Twice? Apa? Kelompok bulan. Iya, di sini apa? Melati. Kenapa? Ini? Matahari. Kalau yang ini? Pelangi. Silakan ditulis di situ di lembar kerjanya ini. Silakan dulu dibaca bukunya, nak. Baca dulu baik-baik bukunya, tarik kesimpulan kira-kira apa tadi? Ya, kelebihan dan kekurangannya buku. Nah, lihat dulu sampulnya, bagaimana sampulnya.
pertama tampil? Kelompok apa? Kelompok bulan, silakan. Siap-siap kelompok melati ya. Nah, kalian semua, ini yang 3 kelompok, perhatikan dulu temannya. Saya dari perwakilan kelompok bulan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanggapan saya terhadap buku non-fiksi yang saya baca, pokoknya gambar biasanya hanya berupa tulisannya berupa judul pengetahuan dan nama penulis. Warna biasanya hanya gambar latar tanpa gambar lain. Bahasa menggunakan bahasa lugas, denotasi dan fakta. Penyajian informasi yang disajikan berdasarkan data di lapangan. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok melati. Ini dari buku, menanggapi buku fiksi. Ya, fiksi. Ini diskusi kami dari kelompok melati. Cover terdapat terdapat toko, tulisan di dalam buku fiksi terdapat judul dan nama penulis. Warna biasanya lebih dari 2 warna. Bahasa menggunakan kata imajinasi. Penyajian menggunakan kata kiasan atau majas dalam menyajikan cerita. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok melati? Nah, kebetulan sama bukunya, sama-sama menanggapi buku fiksi. Jadi ada sedikit saran dan tanggapan dari kelompok pelangi. Ya, dengar ya. Kami dari kelompok pelangi akan menanggapi jawaban dari kelompok melati. Menurut kami di bagian sampul buku terlihat sangat menarik karena memiliki beragam warna. Ya, kelompok melati tidak menulis itu ya? Tidak ya? Itu dilengkapi dari dapat masukan dari kelompok pelangi. Katanya bagian sampulnya itu menarik karena memiliki beragam warna. Kalau di kelompok melati tidak menulis itu ya? Tidak. Oh iya, oke. Terima kasih kelompok pelangi atas tanggapannya ke kelompok melati. Ya. Perwakilan dari kelompok matahari akan membacakan hasil diskusi kami tentang dunia fiksi. Gambar biasanya hanya berupa tulisan berupa judul pengetahuan dan nama penulis. Warna biasanya hanya gambar latar tanpa gambar lain. Bahasa menggunakan bahasa lugas, denotasi dan fakta. Penyajian informasi yang disajikan berdasarkan data di lapangan. Ya, oke. Terima kasih. Tanggapan tentang buku fiksi yang telah saya baca bersama dengan kelompok kami. Sampul buku terdapat karikatur tokoh dan sampul buku terlihat sangat menarik karena memiliki banyak warna. Tulisan di dalam buku fiksi terdapat judul dan nama penulis. Warna biasanya lebih dari 2 warna. Bahasa yang digunakan menggunakan kata imajinasi. Penyajian alur menggunakan kata kiasan atau majas dalam menyajikan ceritanya. Ya, oke. Ini Ibu rasa tujuan pembelajaran kita bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Ya, jadi Ibu harap, Ibu rasa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini telah tercapai. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi teks ulasan. Ya, teks ulasan. Nah, Ibu rasa materi buku fiksi dan non fiksi sudah sampai pada pertemuan hari ini. Jadi silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Jadi pertemuan kita, Ibu rasa sudah sampai mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat ya. Demikianlah silakan keluar dengan tertib. Demikianlah untuk pertemuan kita pada
siapa